teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Mawarni Talambanua. Saya dari Universitas Nias, Prodi Teknologi Informasi. Jadi saya akan memaparkan materi saya tentang IoT dalam keamanan rumah. Saya berharap semoga teman-teman dapat menonton video saya sampai akhir. Sekian, terima kasih. Apa kalian pernah bertanya-tanya bagaimana teknologi Internet of Things atau biasa disingkat IoT mengubah hidup kita? Yuk, kita bahas. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang IoT dalam keamanan rumah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu IoT dan bagaimana cara penerapannya di dalam keamanan rumah. Langsung saja, IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk saling berbagi data dan melakukan otomatisasi. Adapun beberapa penerapannya di dalam keamanan rumah. Yang pertama, sistem pengawasan CCTV berbasis internet. Yang kedua, kunci pintu pintar atau smart lock. Yang ketiga, sistem alarm otomatis. Dan yang keempat adalah detektor kebakaran dan gas pintar. Selanjutnya, kita membahas komponen IoT dalam rumah, yang dimana komponen IoT dalam keamanan rumah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perangkat hardware dan perangkat lunak. Kita membahas di bagian pertama, perangkat hardware. Perangkat hardware ini merupakan komponen fisik dari komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh. Di sini saya telah memberikan beberapa contoh perangkat dari hardware. Yang pertama yaitu kamera CCTV pintar. Kamera CCTV pintar ini terhubung ke internet dengan fitur seperti deteksi gerakan dan pengenalan wajah. Yang kedua yaitu smart lock. Smart lock ini menggunakan silang jari, PIN, atau aplikasi ponsel untuk akses. Yang ketiga yaitu sensor. Sensor ini dapat deteksi gerakan, suara, asap, dan kebocoran. Dan yang terakhir yaitu hub IoT, yang dimana hub IoT ini pengendali pusat untuk sebuah perangkat. Jenis yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh komputer. Contohnya seperti aplikasi seluler untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Juga cloud untuk penyimpanan data. Rumah. Ya, rumah adalah salah satu bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Tapi faktanya, gaya hidup manusia di zaman sekarang yang sangat sibuk dan serba cepat membuat kita tidak punya banyak waktu untuk mengelola urusan pribadi kita. Salah satunya adalah urusan rumah. Padahal di tengah kesibukan itu, justru kita membutuhkan rumah yang nyaman dan tentunya aman. Fakta lainnya adalah kesibukan juga membuat kita sering melupakan penggunaan perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah. Misalnya, kita lupa mematikan AC, charger, modem, dan perangkat-perangkat lain. Semua itu tentu sangat memboroskan energi. Dan bayangkan, bila itu terjadi di berjuta-juta rumah yang ada di bumi kita, pasti pemborosan energi akan meningkat dengan drastis. Lalu apa solusinya? Memperkenalkan Minds. Minds adalah sebuah sistem rumah cerdas atau smart home, di mana penghuni rumah dapat mengakses rumahnya sendiri cukup melalui aplikasi yang ada di telepon genggamnya yang terhubung dengan internet. Dalam sistem ini, seluruh perangkat di dalam rumah akan terhubung ke jaringan komunikasi terbesar yang kita miliki saat ini. Ya, internet. Dengan demikian, sistem ini adalah aplikasi dari konsep Internet of Things, di mana segala sesuatu bisa diakses melalui internet. Minds memiliki 8 fitur utama yang menjadi keunggulan. Fitur yang pertama adalah fitur device kategori. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan penghuni dalam mengelompokkan menu-menu perangkat yang ada di dalam aplikasi. Ada dua cara untuk mengelompokkan perangkat. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan jenis perangkat. Dengan pengelompokan ini, maka perangkat-perangkat yang satu jenis akan disatukan di dalam satu menu yang sama. Cara yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan lokasi ruangan perangkat. Maka dengan cara ini, perangkat-perangkat yang ada di dalam satu ruangan disatukan dalam satu menu yang sama. Fitur yang kedua adalah Scenarios and Scheduling. Skenario merupakan fitur untuk mengendalikan beberapa perangkat hanya dengan menekan satu tombol saja. Fitur ini sangat memudahkan penghuni, karena penghuni tidak perlu lagi mengendalikan perangkat satu persatu. Selain itu, skenario juga bisa diaktifkan secara otomatis berdasarkan waktu.
Inilah yang disebut sebagai fitur scheduling. Dengan fitur ini, maka penghuni tidak perlu lagi mengendalikan perangkat secara manual, karena skenario akan secara otomatis aktif pada waktu yang telah ditentukan setiap harinya. Fitur yang ketiga adalah notification. Penghuni tidak perlu lagi ketakutan dengan keamanan rumahnya, karena fitur ini dapat membantu penghuni dalam melindungi rumahnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan bila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengakses rumah. Fitur yang keempat adalah member privilege. Tuan rumah tidak perlu lagi kebingungan ketika ada tamu yang hendak berkunjung ke rumahnya. Karena dengan fitur ini, sistem dapat membedakan dua jenis penghuni, yaitu penghuni admin dan guest. Admin adalah penghuni yang dapat mengendalikan keseluruhan rumah, sedangkan guest hanya bisa mengendalikan sebagian isi rumah saja. Fitur yang kelima adalah QR code scanning. Bagaimana jika penghuni ingin menambahkan perangkat baru ke dalam rumahnya? Apakah prosesnya akan sulit? Tentu tidak. Setiap perangkat keras Minds akan selalu dilengkapi dengan QR code. Jika penghuni ingin menambahkan suatu perangkat baru ke dalam rumah, maka penghuni cukup memindai QR code tersebut melalui aplikasi di ponsel. Dan seketika itu juga, perangkat berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Fitur yang keenam adalah usage data monitoring. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah energi. Dan solusi nyata yang bisa kita lakukan adalah menghemat energi itu sendiri. Fitur ini membantu penghuni dalam usaha penghematan itu dengan cara memantau waktu penggunaan setiap perangkat di dalam rumah, lalu menyajikannya dalam bentuk kurva. Fitur yang ketujuh adalah auto lock. Bagaimana jika penghuni lupa mengunci rumahnya ketika sedang berada di luar? Tak perlu khawatir lagi, karena sistem akan mengunci rumah secara otomatis ketika seluruh penghuni rumah sedang berada di luar radius 100 meter dari rumah. Fitur yang terakhir adalah network security. Salah satu masalah terbesar dalam suatu sistem IoT adalah keamanan jaringan, karena internet bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun mereka berada. Tapi penghuni tidak perlu khawatir soal itu, karena sistem komunikasi di dalam Minds sudah dilengkapi dengan teknologi enkripsi data yang mutakhir dan teruji, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan sangat kesulitan untuk menyusupi sistem ini. Minds, one-stop smart home solution. Sekarang kita masuk pada cara kerja sistem IoT dalam keamanan rumah. Di sini ada beberapa cara kerja sistem IoT dalam keamanan rumah. Yang pertama, pemantauan real-time. Kamera CCTV akan mengirimkan video ke ponsel melalui Bluetooth. Yang kedua, notifikasi otomatis. Sensor gerak akan mengirimkan peringatan ke ponsel jika ada aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, kontrol jarak jauh. Chip pintar bisa dikontrol melalui aplikasi, bahkan dari jarak jauh. Dan yang keempat, integrasi dengan AI. Sistem pengenalan wajah untuk membuka pintu hanya kepada orang yang diizinkan saja. Kira-kira ada Fani nggak ya di rumah? Kayaknya ada deh. Assalamualaikum, Fani. Waalaikumsalam, ya bentar. Yuk masuk. Sorry ya guys, rumah gua berantakan. Iya, nggak apa-apa aja. Kayaknya lagi kemas-kemas ya, Pan? Iya, soalnya nanti sore mau berangkat keluar kota. Mau kemana, Pan? Keluar kota? Oh. Ntar malam kita paling aja di rumah si Fani. Boleh juga deh. Diam. Kira-kira ada apa ya di rumah Fani? Ya, kita sikat aja barang yang pertama kita lihat. Oke. Wih, ada laptop tuh. Coba ambil aja. Coba. Ya udah, kita ambil aja. Oke. Aman. Laptop baru. Laptop gua mana ya? Di mana ya? Kayaknya tadi di sini. Hilang. Wah, hilang. Oi. Ya, hilang. Aha, sepertinya gua pasang security home aja. Kalian tahu nggak? Semalam gua kehilangan laptop nih. Wih, kok bisa, Pan? Nggak tahu, gua tinggalin semalam pas gue berangkat. Kau ninggalin di mana, Pan? Di atas meja. Untung gua udah beli laptop baru. Oh.
paling yang kedua kalinya nih. Kira-kira kita dapat apa lagi ya? Kayak laptop baru deh yang kira-kira beli. Ada apa nih? Ini kayaknya yang maling semalam ini. Nah, ini mereka. Mampus kalian. Sekarang kita masuk pada tips meningkatkan keamanan IoT untuk rumah. Di sini ada beberapa tips meningkatkan keamanan IoT untuk rumah. Tips yang pertama yaitu menggunakan kata sandi kuat. Hindari kata sandi default pada perangkat. Yang dimana kata sandi default ini adalah kata sandi yang mudah diretas atau mudah diakses oleh orang lain. Sehingga kita harus memilih kata sandi yang kuat dan tidak mudah untuk diretas orang lain, sehingga semua data pribadi kita tidak mudah untuk didapatkan atau diketahui oleh orang lain dan tidak mudah untuk dikendalikan oleh orang tersebut. Tips yang kedua yaitu memperbarui firmware secara berkala. Pastikan perangkat IoT memiliki sistem keamanan terbaru. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk melindungi data pribadi kita dan agar peretas tidak dapat masuk di dalam perangkat kita dan akses-akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu menggunakan jaringan terpisah. Tujuan dari poin yang ketiga ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keamanan, kedua, dapat mencegah penyebaran malware dan virus, dan yang ketiganya yaitu dapat mengoptimalkan sistem kinerja jaringan. Yang keempat adalah inskripsi data. Inskripsi data ini merupakan proses memilih perangkat yang dapat mengamankan komunikasi data dan mengubahnya menjadi kode rahasia. Adapun beberapa jenisnya, contohnya seperti smartphone dan tablet dengan menggunakan fitur inskripsi, komputer dan laptop menggunakan perangkat lunak dengan inskripsi, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Tips yang kelima yaitu pantau aktivitas. Dengan memantau aktivitas, kita dapat melihat aktivitas yang tidak biasa dan dapat mengidentifikasi berbagai masalah keamanan. Sehingga kita harus rutin dalam mencek log aktivitas untuk deteksi dini jika ada anomali. Itulah beberapa tips dalam keamanan IoT di rumah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu keuntungan dan tantangan keamanan rumah berbasis IoT. Keuntungan yang pertama adalah pemantauan rumah 24/7 hari di mana saja. Kedua, meningkatkan keamanan dengan notifikasi otomatis. Ketiga, efisiensi dan kenyamanan atau kontrol dengan satu aplikasi. Tantangannya yaitu yang pertama, risiko peretasan atau hacking. Kedua, ketergantungan pada koneksi internet, dan yang terakhir yaitu biaya instalasi dan pemeliharaan yang relatif tinggi.